Di sudut sebuah desa, terlihat seorang wanita tengah berjalan di bawah terik mentari yang menyengat. Tangan kanan menenteng dagangan dengan dibungkus kresek berwarna hitam. Tangan kiri wanita itu menuntun anak laki-laki, sedangkan di punggung wanita itu nampak anak perempuan tengah tertidur dengan ditutup kain jarit bermotif kembang. Ia terus menyusuri jalanan pedesaan sembari menawarkan dagangannya. Sesekali ia berhenti untuk mengelap peluh yang kini telah membanjiri wajah dan juga tubuhnya. "Bu, ibu capek ya? Istirahat dulu yuk. Agung juga sudah capek banget loh, Bu," ucap anak laki-laki itu sembari menatap wajah cantik sang ibu. Ayo Le," jawab wanita itu sembari tersenyum kecil. Lalu wanita itu pun mengajak kedua anaknya untuk berteduh dan juga beristirahat di bawah pohon mangga yang ada di pinggiran jalan. Dengan perlahan, wanita itu mulai menurunkan anak perempuannya dari punggungnya, lalu ia baringkan di atas kain jarit yang sudah ia kepakkan. Aura tatapan matanya menggambarkan kelelahan dan juga kasih sayang kepada kedua anaknya. Ya, wanita itu bernama Arum sedangkan suaminya bernama Burhan. Semenjak pernikahan Arum dan Burhan, Arum kini harus menjadi tulang punggung keluarga karena Burhan sang suami tak bertanggung jawab memberikan nafkah. Burhan gemar mabuk, berjudi sehingga ia tak pernah menghiraukan keluarga dan selalu menghabiskan uang untuk berfoya-foya. Ya, seperti itulah keseharian Burhan sebagai kepala keluarga yang membuat Arum harus mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka. Sesaat kemudian, Arum kembali melanjutkan dagangnya sembari membawa kedua anaknya menyusuri jalanan itu. Sesampainya di sebuah gang, ia berpapasan dengan laki-laki paruh baya lalu menyapanya. "Loh, kamu Arum toh?" tanya laki-laki itu penuh dengan penasaran. "Nggih Pak, sehat kabar Bapak?" jawab Arum. Ya, laki-laki paruh baya itu bernama Pak Tikno, seorang saudagar dan juga juragan. Ia memiliki usaha toko emas di sebuah pasar tradisional yang ada di daerah tersebut. Hubungan Pak Tikno dengan Arum sangatlah dekat semenjak ia dipertemukan di pasar itu. Namun akhir-akhir ini setelah Arum menikah, mereka tak pernah bertemu lagi. Bahkan Pak Tikno pun tak mengetahui jika Arum telah menikah dan memiliki 2 orang anak. "Kamu itu bawa apa? Terus kamu itu ngapain panas-panas begini kok jalan-jalan di pinggir jalan begini sih, Nduk?" tanya Pak Tikno kepada Arum. "Jualan Pak." "Astagfirullah. Lah bojomu ki sapa to, Nduk? Susah temen hidupmu itu dari dulu sampai sekarang, Nduk." "Mas Burhan Pak." "Walah Nduk, Nduk. Mbok yo kalau kamu mau menikah itu yo ngomong dulu toh sama bapak. Burhan itu kan pemabuk. Kamu kok yo mau dinikahin sama Burhan?" Imbuh kembali Pak Tikno kepada Arum. "Ya wis, ayo ke rumahku lagi. Kasihan anak-anakmu itu kepanasan, Dok," ajak Pak Tikno sembari tangan kanannya mengelus-ngelus kepala Agung, anak laki-laki Arum. Dan pada saat itu Arum lalu mengajak kedua anaknya untuk ke rumah Pak Tikno. Sesampainya di perempatan terlihatlah sebuah rumah besar dan juga mewah. Ya, rumah itu tak lain dan tak bukan merupakan rumah milik Pak Tikno, pemilik toko emas. Di dalam ruangan rumah mewah itu, Pak Tikno bersama Arum tengah ngobrol ke sana kemari, sedangkan kedua anaknya terlihat sedang bahagia bermain bersama. Dan di saat itulah, di sela-sela obrolan mereka, Pak Tikno pun bertanya, "Hidupmu itu loh Rum, sengsara terus dari kecil sampai sekarang. Kamu ndak bosen toh hidup kayak gini terus Rum?" tanya Pak Tikno sembari mengambil pisang goreng di atas meja. "Ya bosen toh Pak, tapi mau bagaimana lagi? Kamu mau ndak Bapak ajarin cari duit yang gampang? Bapak itu kasihan. Bapak itu sudah kenal kamu itu sejak kamu masih kecil Rum. Masih ingusan saja sudah tahu Bapak. Gimana? Mau apa ndak?" "Ya mau toh Pak.
Iya Rom, kamu harus mau. Kamu lo dari kecil sudah dibuang sama ibumu. Dilalau bojok ya dapeti burhan gitu loh. Coba kamu dulu itu ngomong dulu sama aku sama bapak. Nggak tak bolehin kamu itu nikah sama dia. Sahut Mas Joko, anak Pak Tikno yang paling tua. Ya wis, kalau kamu mau, Bapak ajarin cari duit yang gampang. Sekarang kamu pulang dulu. Kasihan anak-anakmu, kamu mandikan dulu sana. Besok sore kamu kesini lagi. Jangan lupa bawa anak-anakmu biar mainan di sini. Ucap Pak Tikno. Ya, Pak Tikno, beliau sangat paham akan kehidupan Arum. Sejak Arum usia 10 tahun, ia sudah hidup terluntar-luntar di pasar itu. Bertahan hidup hanya bekerja serabutan membantu para pedagang dan juga para pembeli untuk mengangkut barang belanjaan mereka. Setiap hari, selepas Arum usai bekerja buruh di pasar, Arum selalu diminta Pak Tikno untuk menyapu halaman toko emasnya. Sejak saat itulah hubungan mereka sangat erat. Pak Tikno pun menganggap Arum sebagai anak angkatnya sendiri. Seringkali Pak Tikno memberi baju dan juga makanan. Namun setelah seiring berjalannya waktu, Arum yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja, Arum dipersunting oleh Burhan, pria muda yang berprofesi sebagai pengangguran sukses. Kerjaannya hanya kesana kemari, bermain judi dengan rekan-rekan di pasar. Tentu, Arum mempunyai alasan yang besar untuk menerima ajakan Burhan untuk menikah. Karena Arum menganggap ketika ia sudah menikah, ia memiliki orang yang bisa untuk bersandar. Karena sejak ia berusia 7 tahun, ia telah ditinggal oleh ibunya di pinggiran jalan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri dan hanya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Marah, benci, rindu campur aduk menjadi satu ketika Arum mengingat masa lalunya bersama sang ibu. Dan kini Arum harus menelan pil pahit kembali dalam kehidupannya karena suaminya tak bertanggung jawab dan gemar mabuk dan suka bermain judi. Complicated kehidupan Arum, mempunyai ibu dan juga suami sama-sama tak bertanggung jawab dan menelantarkan Arum seorang diri. Waktu demi waktu terus berputar dengan cepat. Hari esok pun telah tiba. Setelah Arum usai berjualan, ia langsung membawa kedua anaknya untuk ke rumah Pak Tikno. Sesampainya di rumah Pak Tikno, Arum disambut baik oleh Pak Tikno dan juga Mas Joko yang kala itu merupakan anak kandung Pak Tikno. Agung bersama anak keduanya kala itu dimomong oleh Bude, asisten rumah tangga Pak Tikno. Sedangkan Arum bersama Pak Tikno terlihat tengah serius berbincang di ruang tamu rumah Pak Tikno, sembari ditemani satu teh hangat dan juga satu gelas kopi hitam. Pak Tikno mulai menyulut rokoknya lalu berkata, "Kamu beneran mau Bapak ajarin, Dok?" Tanya Pak Tikno untuk melanjutkan obrolan sebelumnya. "Njih Pak, beneran saya mau diajarin. Tapi mau diajarin dagang apa ya Pak?" Tanya Arum dengan wajah polosnya. Ya terserah kamu. Bisa jualan emas kayak Bapak juga bisa. Kamu bisa juga membuka usaha lain Rum. Tapi semua itu ada syaratnya sebelum kamu membuka semua usaha itu, Nduk." "Syaratnya apa ya Pak?" tanya Arum penuh dengan penasaran kepada Pak Tikno. "Mengabdi kepada Kanjeng Ratu pemberi kekayaan, Nduk." Mendengar hal itu, kala itu Arum sangat terkejut dan juga bingung. Ya tentu ia tak pernah mendengar dan juga mengenali siapa sosok Gusti Ratu. Dan pada saat itu Pak Tikno pun langsung mulai menjelaskan kepada Arum tentang semua proses sebelum bertemu Gusti Ratu sampai dengan selesai. Dan singkat cerita, Arum pun menyanggupi semua ajakan Pak Tikno untuk mengabdikan diri kepada Kanjeng Ratu. Arum benar-benar yakin ia sudah tak mempedulikan semua akan resikonya karena ia sudah muak dengan kehidupan pahitnya. Masa depan kedua anaknya menjadi alasan yang lebih besar Arum melakukan semua itu. Arum tak menginginkan kehidupan kedua anaknya akan seperti kehidupan Arum.
tak pernah merasakan indahnya dunia. Ia tak mau jika ia harus menjadi seorang wanita seperti ibunya yang tidak bertanggung jawab dan membuang di pinggiran jalan. Tentu, semua alasan itulah menjadi salah satu faktor penguat Arum untuk mengikuti Pak Tikno mengabdikan diri kepada Kanjeng Ratu. Hari demi hari terus berlalu dengan cepat, hingga akhirnya malam Jumat Kliwon pun telah tiba. Hari yang ditunggu-tunggu Arum untuk bertemu Kanjeng Ratu. Akan tetapi, sebelum pertemuan dengan Kanjeng Ratu, Pak Tikno mengatakan terlebih dahulu Arum harus ke rumah Mbah Purnomo selaku kuncen dan sekaligus nantinya yang akan membimbing selama proses semedi untuk bertemu Gusti Ratu. Sore hari, di sudut sebuah desa dengan hembusan angin yang menawan, membuat kehidupan terasa bermakna ketika semua insan bisa mensyukuri setiap hembusan nafas mereka. Cuaca yang indah, langit pun nampak cerah. Arum dengan dibonceng Pak Tikno menggunakan sepeda motornya. Semua syarat sesaji sudah dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam kardus, ditaruh di tengah di antara Arum dan juga Pak Tikno. Pak Tikno mulai mengendarai motornya dengan pelan. Sesekali ia mengerem ketika melewati jalanan terjal. Sepanjang mata memandang di pinggiran jalan, hanya nampak pesawahan yang membentang luas di samping kanan dan juga kiri jalan itu. Pak Tikno terus mengendarai motornya hingga akhirnya mereka berdua pun telah sampai di sebuah gapura desa dengan bertuliskan "Selamat datang". Pak Tikno kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak lama kemudian dari kejauhan mulai terlihat sebuah rumah limasan kuno khas orang zaman dahulu. Bangunan rumah itu nampak sederhana, bertembokkan kayu jati berwarna coklat dan halaman rumah itu pun dipenuhi dengan bunga indah dan juga rumput Jepang yang menambah keindahan dan kesederhanaan rumah itu. Pak Tikno kemudian memarkirkan motornya, lalu mereka berdua turun dan melangkahkan kaki menuju ke rumah itu. Dengan Arum yang kedua tangannya menenteng kardus berisikan sesajen. Kemudian Pak Tikno lalu berulang kali mengucapkan salam sembari mengetuk-ngetuk pintu. Dan tidak lama kemudian terdengar ucapan salam dari dalam rumah itu. Lalu terdengar langkah kaki yang menginjak lantai kayu yang menimbulkan bunyi denyitan. Pintu rumah itu nampak terbuka secara perlahan, dan pada saat itulah terlihat seseorang laki-laki paruh baya mengenakan sarung, kaos oblong, dan nampak jelas rambut laki-laki itu sudah nampak putih dipenuhi dengan uban. "Walah Kang Tikno, monggo-monggo masuk Kang," ucap Mbah Purnomo mempersilahkan mereka berdua masuk. Dan pada saat itu Arum bersama Pak Tikno tengah duduk di atas kursi kayu. Mata Arum terus menatap heran ke semua sisi ruangan yang nampak rapi dan juga bersih. Ditambah banyak sekali pusaka terlihat menggantung di setiap ujung dinding. Lalu Mbah Purnomo datang dengan membawa nampan berisikan 2 gelas air putih. "Monggo diminum dulu Kang," ucap Mbah Purnomo mempersilahkan mereka berdua untuk meminum air itu. Wajah tenang, ucapan berwibawa nampak melekat di raut wajah Mbah Purnomo. "Ada apa Kang? Tumben sore-sore begini udah kesini?" tanya Mbah Pur membuka obrolan sembari mengambil satu batang rokok dari bungkusnya. Dan pada saat itulah Pak Tikno mulai menjelaskan tentang tujuan mereka datang di rumah Mbah Pur. "Kamu sudah yakin, Dok? Semua ini tidak bisa kamu batalkan lagi setelah kamu mengabdikan diri dengan Gusti Ratu?" tanya Mbah Purnomo kepada Arum. "Sampun siap Mbah," jawab Arum dengan penuh keyakinan. "Ya sudah, kalau kamu sudah siap, nanti sehabis waktu maghrib kamu Mbah antar ke kuat tempatmu semedi. Tapi ingat Dok, jangan sampai gagal semedimu. Kamu harus bersedia bersemedi selama 3 hari berturut-turut. Jangan hiraukan gangguan-gangguan selama kamu bersemedi nanti."
Walaupun gangguan itu menyerupai anak dan juga orang-orang terdekatmu, Nduk. Ucap Mbah Purnomo menjelaskan tentang semua resiko selama semedi. Sore menjelang malam telah tiba. Arum dengan diantar Mbah Purnomo dan juga Pak Tikno. Ia berjalan mengekor di belakang mereka. Dengan cahaya obor yang Mbah Purnomo bawa untuk menerangi jalanan setapak dipenuhi rumput liar, memenuhi samping jalan yang mereka susuri. Setelah 30 menit berjalan, Mbah Purnomo pun berhenti di depan sebuah mulut gua, lalu berkata, "Gua ini tempatmu semedi, Nduk." Arum yang mendengar hal itu awalnya sedikit ragu. Secara tiba-tiba ia merasakan takut akan memasuki gua itu. Akan tetapi bisikan demi bisikan terus-menerus membisikinya hingga akhirnya Arum pun memberanikan diri untuk bersemedi. Mbah Purnomo terlihat masuk ke dalam lalu membentangkan kain kafan di atas bebatuan besar, dan di depan batu itu nampak sesajen yang telah dibawa Arum. Ada bunga 7 rupa, jajanan pasar, dan juga ayam cemani yang masih hidup. Cahaya lilin hanya menerangi satu-satunya yang bisa membantu selama ritual. Namun setelah lilin itu habis, maka Arum harus menghadapi gelap gulita di dalam gua seorang diri. "Silahkan masuk, Duk. Ingat, jangan sampai kamu itu gagal. Nanti kamu akan bertemu Gusti Ratu. Jangan keluar sebelum kamu itu selesai ya, Duk," ucap Mbah Purnomo. Lalu disusul Arum memasuki gua itu, dan ia nampak langsung duduk bersila di atas batu besar yang dialasi kain kafan putih. Sedangkan Mbah Purnomo dan juga Pak Tikno kala itu mereka telah meninggalkan Arum seorang diri di dalam gua yang gelap gulita. Arum mulai bersemedi, matanya memejam, bibirnya mulai bergeming melafalkan mantra-mantra. Dengan posisi duduk tegap bersila dan kedua tangannya mengepak ke arah atas yang disandarkan di atas kedua lututnya, ia terus memejamkan matanya. Ia terus bersemedi di dalam gua yang gelap gulita itu. Awal semedi, Arum tak mengalami gangguan sama sekali. Akan tetapi tidak dengan hari kedua dan selanjutnya. Gangguan demi gangguan mulai silih berganti datang. Mulai hewan melata yang merambat ke seluruh tubuhnya, ular yang terasa melilit tubuhnya, dan pada saat itu Arum mendengar suara sosok anaknya dan juga ibunya yang silih berganti datang meminta Arum untuk kembali ke rumah. Arum hampir saja tergoda, namun ia teringat kembali ucapan Pak Tikno dan juga Mbah Purnomo. Dan puncaknya kala itu Arum mendengar ada sebuah pementasan wayang kulit di dalam gua. Ia mendengar dengan jelas alunan musiknya dan tembang dalang yang sedang menambang. Suara gemuruh penonton ikut meramaikan pentasan itu. Arum hampir saja membuka mata, namun tiba-tiba ada sesosok yang berkata, "Kidalang, itu loh, ada bocah goblok lagi topo di sana." Lah, mbok yo biarin. Bocah cupet atine, cupet pikire, wis elek, tengil, goblok meneh, ucap orang itu. Arum terus-terusan menahan dirinya, dan hingga akhirnya Arum kala itu dikagetkan dengan suasana di dalam gua terasa angin bertiup dengan kencang, dan tiba-tiba saja ia mendengar suara kaki kuda lalu berhenti di depannya. "Buka matamu, Nduk Cahayu," ucap seorang wanita yang membuat Arum sedikit takut. "Buka matamu, ayo ikut aku." Dan pada akhirnya Arum pun membuka mata. Setelah mengingat ucapan Mbah Purnomo ketika mendengar suara kaki kuda lalu disusul suara seorang perempuan, maka bisa dipastikan itu adalah sosok Gusti Ratu. Setelah Arum membuka mata, kala itu ia terkejut. Ya, gua yang awalnya terlihat gelap gulita kini nampak seperti sebuah singgasana yang sangat megah, dan ditambah sesosok wanita cantik mengenakan kebaya hijau tengah duduk di atas singgasana itu.
Di samping sosok itu nampak seseorang pelayan tengah melayani wanita itu. Arum tak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Lalu Gusti Ratu memerintah para pelayan untuk memandikan Arum dengan air bunga 7 rupa. Setelah usai ritual pemandian, lalu Gusti Ratu berkata, "Ingat, kamu sekarang sudah mengabdikan dirimu untuk diriku. Semua perjanjian ini tidak bisa kamu batalkan. Setiap malam 1 suro, kamu harus menyiapkan 1 nyawa untukku. Dan 1 nyawa pertama setelah penyembelihan ayam itu. Ingat, dan kamu setelah mati, kamu akan berada di sini seperti mereka." Ucap Gusti Ratu di atas singgasananya. Arum hanya mengangguk-anggukkan kepala. Ia tak bergeming apapun. "Sekarang kamu pulang, bawa ayam itu. Pulanglah, jangan sekali-kali menoleh ke belakang sebelum kamu sampai," imbuh kembali Gusti Ratu. Dan pada saat itu Arum dengan diantar 2 pelayan Gusti Ratu menuju sebuah gerbang keluar. Setelah Arum sampai di depan gerbang, nampak sebuah karpet berwarna merah membentang panjang. Bahkan ujung karpet itu pun tak bisa Arum lihat. Arum pun melangkahkan kaki ke atas karpet lalu berjalan. Selama perjalanan ia hanya menatap ke arah depan. Betapa mengejutkan ketika sudah berada di pertengahan jalan. Arum melihat kanan dan juga kirinya hanya nampak ombak yang menggulung besar. Namun anehnya, karpet yang ia pijak tak sedikit pun tersentuh dengan air laut itu. Ia terus berjalan hingga akhirnya Arum pun sampai. Akan tetapi ketika Arum merasa sudah sampai, ada satu hal yang aneh. Ya, kala itu ia memata, ternyata ia masih berada di dalam gua. Tentu masuk diajak Gusti Ratu bukanlah jasadnya, hanya saja sukmanya Arum sendiri. Setelah usai, Arum pun langsung keluar dari gua itu dan ia kembali menyusuri jalanan setapak itu tanpa menggunakan pencahayaan apapun. Sepanjang mata memandang, hanya kegelapan malam yang bisa ia lihat. Deruan suara jangkrik pun terdengar di sekitarnya. Ia terus berjalan dan akhirnya Arum pun sampai di belakang rumah Mbah Purnomo. Lalu ia mengetuk-ngetuk pintu. Mbah Purnomo kala itu yang sedang bersama Pak Tikno, mereka berdua terkejut akan kedatangan Arum. "Loh, sudah pulang, Duk?" tanya Pak Tikno sedikit tidak percaya. Dan singkat cerita, Arum kembali melakukan ritual bersama Mbah Purnomo untuk menyempurnakan semedinya. Lalu Arum diminta untuk menyembelih ayam cemani itu. Mbah Purnomo memegangi ayam sembari bibirnya berkomat kamit membaca mantra. Disusul Arum langsung menyabetkan sebilah pisau di bagian leher ayam itu. Setelah usai penyembelihan, Arum pun kembali ke rumah bersama Pak Tikno. Arum langsung diantar Pak Tikno di sebuah ruko yang sudah Pak Tikno sewakan untuk membuka usaha. Arum pun sangat bersyukur kala itu atas semua bantuan Pak Tikno. Ia tak menyangka jika Pak Tikno sudah menyiapkan tempat usaha untuknya. Ya, kala itu Arum berniatan untuk membuka usaha ayam bakar. "Ya sudah, Nduk. Mulai besok kamu bisa langsung membuka warungmu. Ingat, satu hal, ayam itu nanti kamu campurkan untuk daganganmu ya," ucap Pak Tikno sembari menepuk-nepuk pundak Arum. Lalu Pak Tikno berpamitan pulang. Kini Arum bersama kedua anaknya tinggal di ruko itu, sedangkan Burhan masih tinggal di rumah seorang diri. Pagi hari pun tiba. Arum langsung bergegas ke pasar untuk berbelanja semua kebutuhan dan juga bumbu untuk mengawali usaha ayam bakarnya. Akan tetapi, kala itu ketika Arum tengah memilih cabai, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita berdiri persis di sampingnya. Ya, wanita itu adalah Bu Sri, ibu kandung Arum. Namun, Bu Sri kala itu tak menyadari bahwa di sampingnya merupakan anak kandungnya yang dulu ia buang di pinggiran jalan.
Dengan sigap dan didorong rasa penasaran, Arum pun langsung mengikuti Bu Sri secara diam-diam. Ya, Arum ingin mengetahui di mana sebenarnya Ibu Sri saat ini tinggal. Dan pada saat itulah Arum telah mengetahui rumah yang ditempati oleh Bu Sri bersama suaminya. Setelah Arum melihat dan mengetahui rumah ibunya, Arum pun langsung bergegas kembali, lalu menyiapkan dan juga mulai memasak dan membakar ayam itu untuk mengawali usahanya. Hari demi hari terus berlalu hingga akhirnya setelah 7 hari usaha ayam bakarnya dimulai, perlahan demi perlahan ayam bakarnya mulai laris dan warungnya selalu dipadati oleh para pembeli. Akan tetapi, secara tiba-tiba Arum ingin sekali bertemu dengan ibunya dengan niatan untuk memamerkan semua jerih payahnya. Ia ingin mengatakan kepada Bu Sri bahwa ia bisa hidup tanpa kehadiran ibu. Dan singkat cerita, Arum dengan membawa Agung dan juga Cynthia mulai berjalan menyusuri jalanan desa itu. Dan kebetulan rumah Bu Sri tidak terlalu jauh dengan rumah Arum, hanya berjarak kurang lebih 700 meter saja. Dan pada saat itulah, setelah Arum sampai di halaman rumah Bu Sri, ia dikejutkan dengan ramainya para warga tengah berkumpul. Awalnya Arum hanya mengira jika ibu tengah mengadakan acara. Akan tetapi, semua dugaannya berubah seketika ketika Arum disambut oleh seorang laki-laki. Ya, laki-laki itu adalah suami Bu Sri. "Maaf, sampean siapa ya, Mbak?" tanya laki-laki itu kepada Arum. "Ini saya, Pak. Bapak ingat dulu Bapak sama Bu Sri pernah nggak bertemu dengan anak kecil yang menangis? Lalu Bu Sri memberi uang 5.000 dan menyuruhku pergi. Yaitu aku, Pak, anak kandung Bu Sri." Sontak suami Bu Sri pun terkejut kala mendengarkan ucapan dari Arum. Matanya mulai berbinar, raut wajahnya nampak memperlihatkan rasa bersalahnya akan masa lalunya. Air matanya tak terasa mulai membasahi pipinya lalu berkata, "Ya Allah, Nduk, kamu anaknya Bu Sri. Maafkan ibu dan bapak ya, Nak," ucap laki-laki itu sembari memeluk Arum dengan erat. Dan pada saat itu Arum langsung diajak masuk ke dalam rumah oleh laki-laki itu. Betapa terkejutnya ketika Arum melihat Bu Sri tengah terbujur kaku, seluruh tubuhnya sudah dibaluti dengan kain kafan putih. Hidungnya ditutupi dengan kapas. Seketika Arum pun menangis bersimpuh di samping jasad ibunya. Ya, Arum merasakan kehilangan atas sosok ibu, walaupun sejak kecil Arum telah dibuang dan tak pernah dianggap. Namun di dalam hatinya masih menyimpan rasa rindu atas sosok ibu. Namun kini semua itu tinggal kenangan setelah jasad Bu Sri terbujur kaku dibaluti kain kafan putih. Dan pada saat itu, suami Bu Sri pun menjelaskan kronologi meninggalnya Bu Sri. Ya, tepat di malam hari, tiba-tiba saja Bu Sri mengalami kejang-kejang. Sekujur tubuhnya tiba-tiba panas, matanya melotot seakan-akan ia tengah melihat sesosok mengerikan di hadapannya. Dan tiba-tiba saja, kedua tangan Bu Sri langsung memegang lehernya dan berteriak-teriak kesakitan. Suaminya kala itu berusaha ke sana kemari karena waktu yang sudah larut malam. Maka di waktu itu tak ada satupun orang yang bisa menolong. Dan akhirnya dengan sekejap Bu Sri langsung meninggal dunia dengan keadaan kedua tangannya memegangi bagian leher. Arum yang mendengar cerita itu pun sontak terkejut. Ia langsung mengingat-ingat ucapan Mbah Purnomo setelah menyembelih ayam. Tidak mungkin ibuku sudah menjadi tumbal pertamaku, gerutu Arum seorang diri. Dengan didorong rasa penasaran, ia pun langsung berpamitan pulang lalu langsung menemui Pak Tikno untuk menanyakan semua ini. Setelah menjelaskan semua kronologi dari awal penyebab Bu Sri hingga meninggal, betapa mengejutkan ketika Pak Tikno berkata,
Sudah, Nduk, biarin saja, Nduk. Ibumu itu menjadi tumbal pertamamu. Seumur hidupmu, apa ibumu pernah peduli denganmu? Sudah, Nduk, ndak usah kamu itu bersedih. Gak usah ditangisi lagi ibumu. Gusti Ratu itu lebih tahu mana yang harus ia pilih terlebih dahulu untuk dijadikan tumbal pertamamu. Anggap saja ibumu itu sudah mendapatkan karma. Ya, Arum sangat yakin jika ibunya telah menjadi tumbal pertamanya ketika ia mengingat ucapan Mbah Purnomo yang berkata, "Kamu lihat saja, Nduk, siapa salah satu orang yang kamu sayangi akan meninggal tepat di hari ketujuh setelah penyembelihan ayam ini." Ya, dengan ucapan itulah Arum sangat meyakini bahwa ibunya ataupun Bu Sri telah menjadi tumbal pertamanya. Semua rasa benci akan perlakuan ibu kepada Arum kini sirna seketika berubah menjadi rasa sedih, kehilangan, rasa bersalah yang bercampur aduk menjadi satu. Setelah Arum melihat ibunya telah terbujur kaku dibungkus kain kafan putih menjadi tumbal pertamanya. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Untuk teman-teman dimanapun berada, mungkin yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.